Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami yaitu dalam program e-learning Universitas Ubudiyah Indonesia. Saya Tajul Ula, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ubudiyah Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mata kuliah pengetahuan bisnis dengan pembahasan filosofi bisnis dan ruang lingkup bisnis. Nah, baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan bisnis? Nah, ataupun filosofi bisnis, ya. Nah, secara memahami suatu keilmuan, kita pada dasarnya harus memahami dulu dasar dari ilmu itu sendiri, ataupun kita sebut secara ontologi, secara etimologi dan terminologi. Nah, secara etimologi ataupun asal kata itu ya, bisnis itu berasal dari kata bisnis, ya, berasal dari kata busy, ya, ataupun kita artikan secara gampang itu sibuk, ya, ataupun bisnis menjadi kesibukan. Nah, maksudnya apa? Sibuk mengerjakan aktivitas ataupun pekerjaan yang tentunya mendatangkan keuntungan. Nah, itu dasar dari apa yang dimaksud dengan bisnis. Nah, terdapat beberapa idiom ataupun istilah lain dari kata bisnis ini. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat itu an activity that someone is engaged. Artinya adalah aktivitas seseorang dalam melakukan sesuatu ataupun melakukan pekerjaan. Ya, yang kedua itu ada work that has to be done or matters that have to be attended. Ya, artinya pekerjaan yang harus dilakukan dan hal-hal yang harus dihadirkan. Nah, yang ketiga ada the practice of making one's living by engaging in commerce, ya. Artinya praktek ataupun perilaku orang-orang dalam mencari nafkah, ya, dengan terlibat di dalam perdagangan. Nah, yang keempat ada trade considered in terms of its volume of profitability, ya. Artinya perdagangan itu intinya dikaitkan dengan besaran dari keuntungan. Nah, yang kelima ada commercial house of firm, ya. Artinya rumah dagang dari suatu perusahaan. Nah, ini adalah idiom ataupun istilah lain dari kata bisnis itu sendiri. Nah, secara definisi ataupun secara terminologi, ya, ada menurut Griffin, ya. Yang pertama itu an organization that provide goods and service in order to earn the profit. Ya, profit, ya, artinya adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa agar memperoleh yang namanya keuntungan. Itu menurut Griffin, ya, secara terminologi ataupun definisi. Nah, secara terminologinya Buffy itu dia menyatakan bahwa activity and enterprise that provides goods and service that a society needs. Ya, artinya adalah aktivitas ataupun kewirausahaan yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan publik ataupun kebutuhan masyarakat. Nah, jadi setiap aktivitas ataupun yang dilakukan oleh perusahaan ataupun suatu unit bisnis itu mestinya baiknya adalah sesuatu yang menghadirkan ataupun yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini sangat berkaitan dengan sustainable activity ataupun living business dari suatu unit bisnis itu sendiri. Nah, jangka panjang bisnis itu bisa berjalan jangka panjang itu tergantung dari seberapa pentingkah, seberapa butuhkah masyarakat terhadap persediaan yang kita sediakan, baik itu apakah barang dan ataupun itu apakah jasa. Nah, berikut adalah landasan dasar bisnis, ya. Bisnis itu untuk apa gitu, ya. Artinya landasan dasar melakukan bisnis, ya. Nah, bisnis itu pada dasarnya adalah service customer needs, artinya melayani kebutuhan konsumen, ya. Nah, konsumen ini tentu berasal dari kalangan masyarakat. Nah, firm itu tugasnya menyediakan. Nah, dia punya tujuan utama. Kenapa dia menyediakan apa yang dibutuhkan oleh konsumen? Karena dia tujuannya adalah profit, ya. Firm earn profit ketika dia menyediakan kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua looking for opportunity, ya, mencari kesempatan and create new product or service which is not supplied before. Nah, mencari kesempatan di suatu unit bisnis, ya.
ketika kita berpikir memiliki pemikiran sebagai seorang bisnismennya, kita harus punya mindset di dalam mencari kesempatan, ya, mencari kesempatan dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, persoalan masyarakat itu selalu muncul dari masa ke masa, karena perubahan struktur sosial di masyarakat itu sendiri yang menyebabkan ada kebutuhan baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai seorang yang ingin menjadi seorang bisnismen, ya, dalam mencari kesempatan untuk memenuhi kebutuhan baru ataupun kebutuhan yang sebelumnya belum pernah ada, dengan kita menciptakan produk baru tersebut dan kemudian kita supply to the market and consumer will do demand. Oke, company goals, ya, tujuan company itu yang ketiga. Tujuan company adalah for survive in long term. Nah, dasarnya adalah perusahaan itu bertujuan tentu tidak bersifat jangka pendek, ya, karena semua perusahaan itu pastinya bertujuan untuk bertahan hidup dalam jangka yang panjang. Nah, ini bagaimana cara suatu perusahaan bisa mencapai yang namanya tujuan tersebut? Tentu apa yang dilakukan oleh company itu berkaitan dengan consumer needs and utility as primary. Artinya kebutuhan konsumen dan kepuasan konsumen itu adalah hal yang mutlak ataupun hal yang paling utama. Nah, jadi untuk suatu perusahaan yang ingin punya mindset agar sustainable in long term ataupun keberlanjutan hidupnya dalam jangka panjang, dia butuh memperhatikan hal tersebut, ya. So, business has a very important role in fulfilling community needs and economic growth in country. Nah, jadi bisnis itu sangat penting, ya, untuk dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan komunitas ataupun masyarakat. Nah, dan pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negeri. Nah, bisnis tidak akan berjalan di dalam di dalam suatu negara yang ekonominya sedang mengalami penurunan. Ya, jadi bisnis itu juga harus melihat bagaimana negara itu mampu menjamin keamanan di dalam bisnis dalam suatu negara. Nah, jadi ini tujuannya, ini berkaitan dengan kontribusi pemerintah dalam menjamin keamanan ataupun kenyamanan dalam orang-orang ataupun masyarakatnya melakukan suatu bisnis. Nah, jadi bisnis itu butuh yang namanya pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara yang baik juga. Oke, di slide selanjutnya. Nah, ada beberapa kegiatan dalam bisnis tentunya. Kita pahami tentu ada kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi ini adalah mengolah input menjadi output, mengolah barang-barang bahan baku misalkan, ataupun mengolah suatu barang, suatu pemasukan menjadi suatu keluaran ataupun produk jadi, ya. Ada ada bahan baku kemudian diproduksi menjadi suatu produk. Nah, yang kedua ada kegiatan dalam bisnis itu ada berkaitan dengan keuangan. Nah, ada kegiatan juga dalam pemasaran, ada juga dalam pengelolaan sumber daya manusia. Baik, saya pikir untuk sesi kali ini kita break terlebih dahulu, untuk selanjutnya kita bahas lebih jauh. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya.